bentar sekali lagi ya. Cek aman. Oke. Bentar sekali lagi ya. Oke. Selamat sore, selamat hari Minggu. Sorry, terlalu menggema. Jangan terlalu menggema gitu ya kan. Cek, aman semuanya ya. Oke. Ini ada apa sih? Problem di mic mulu. Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali kita setelah gue minta satu minggu untuk libur dulu. Kita ketemu lagi di setelah 2 minggu setelah Lebaran ya. Selamat datang kembali di Lekuan Serat Live Show season ke-5 kita masuk di episode ke-8. Mari kita tuntaskan, tinggal 2 episode lagi. Jadi sekitaran ya 2 minggu ke depan kita akan selesaikan season 5 ini. Dan selanjutnya ya udah kita break lagi gitu ya. Dan ya di episode ke-8 ini kita seperti biasa akan ngobrolin banyak isu yang menarik gitu yang diperbincangkan selama 1 minggu atau 2 minggu terakhir bahkan. Dan juga kita akan ngomongin soal isu-isu dan juga fenomena-fenomena yang bikin kita mungkin bakal kita perbincangkan gitu. Karena ini yang gue pilih ini juga menurut gue ini akan menarik untuk kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu gembira gitu ya. Dan pastinya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa juga. Oh ya teman-teman, di daerah kalian ada yang hujan, bahkan mungkin hujan lebat begitu. Ya, mari kita menikmati hujan lebat ini. Juga turut prihatin buat teman-teman yang mungkin tempat tinggalnya lagi banjir juga, karena gue lihat di beberapa daerah pun juga lagi banjir nih, terjadi banjir rob maupun banjir bandang gitu ya, gara-gara derasnya hujan dan juga bibir pantai apa namanya permukaan laut yang semakin tinggi gitu. Tapi ya turut prihatin juga. Semoga lekas pulih dari kejadian bencana tersebut. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin daerahnya lagi hujan dan ya mungkin bergabut untuk nyari kegiatan apa gitu dan lain-lainnya gitu, kalian bisa nontonin live ini karena gue akan nemenin kalian selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan gitu ya. Buat teman-teman semuanya yang nonton ini live di TikTok, selamat datang. Kalau kalian mau ikutan diskusi silakan, kalau komentar live chatnya gue buka semuanya. Kalian bisa ngasih gift. Kalian mau berkomentar dan pengen langsung dibaca silakan. Donate-nya di sini di saweria.co ya, dengan cara scan QR code atau klik link yang nggak ada di TikTok sih. Kalau teman-teman nonton siaran ulangnya di YouTube sih, kalian bakal nemuin link buat donate-nya di deskripsi ya teman. Kalau kalian nggak mau ribet ya silakan cek aja di sini, scan QR code atau saweria.co/lhsjsnet. Kalian bisa donate di sana. Siapa tahu nanti yang menarik akan gue komentari. Kalian yang pengen komentar dan langsung di respon silakan langsung aja ke sana gitu ya. Jadi gitu, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian juga biar makin ramai nih live-nya. Gue lihat sih beberapa teman-teman yang lain juga udah banyak yang ramai yang nonton juga gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikut untuk ngeramein live ini gitu ya. Oke, di segmen pertama kita buka dengan beberapa informasi yang menarik yang pengen kita perbincangkan selama yang terjadi sama 2 minggu terakhir. Tapi kayaknya yang berita-berita yang gue pilih sih selama 1 minggu satu minggu ini ya, karena menarik untuk kita obrolin bareng-bareng gitu. Dan saking banyaknya gue pilih cuma 3 aja ya. Langsung kita mulai segmen news update kali ini. Oke. Gue sambil ini ya, minum juga. Kebetulan udah hujan, pilek, sariawan lagi ya. Emang. Oke, kita mulai. Berita pertama. Tapi sebelumnya bentar.
Kita akan buka news update kali ini dengan berita yang cukup mengkagetkan, teman-teman, di mana dunia hiburan Indonesia kembali kehilangan sosok terbaik, talenta terbaik yang luar biasa, legenda sepanjang masa. Teman-teman mungkin harusnya teman-teman juga udah tahu karena informasi ini kita dapatkan dari Kamis sore gitu ya. Bahwa our legend, penyanyi legend kita, salah satu panutan kita di dunia industri hiburan, yang Titiek Puspa meninggal dunia. Kutip beritanya dari cnnindonesia.com, kronologi Titiek Puspa jatuh sakit hingga meninggal dunia. Let's go. Oke. Dari Jakarta, CNN Indonesia, Titiek Puspa meninggal dunia dalam usia 87 tahun pada Kamis 10 April pukul 4:25 sore waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan setelah menjalani perawatan akibat pecah pembuluh darah. Titiek Puspa meninggal tak lama setelah pihak keluarga mengadakan konferensi pers di rumah sakit terkait kondisi legenda dunia hiburan Indonesia tersebut, termasuk soal kronologi kejadian. Anak pertama Titiek, Peti Tunjung Sari, menjelaskan kronologi Titiek Puspa sakit hingga kemudian meninggal dunia pada Kamis 10 April. Peti menjelaskan kejadian bermula pada saat Titiek Puspa melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret 2025. Memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Lapor Pak Trans 7. Terjadi pingsan jam 8.30 malam, kata Peti. Alhamdulillah sudah menyelesaikan 3 segmen. Kemudian langsung saya ucapkan terima kasih pada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra lanjutnya. Seperti diberitakan Detik Hot, setelah Titiek Puspa tiba di rumah sakit, pihak dokter langsung melakukan pemeriksaan mendalam dan menemukan ada pendarahan di bagian otak kiri. Tak lama, dokter melakukan tindakan operasi. Usia Titiek Puspa yang sudah menginjak 87 tahun disebut membuat situasi menjadi sangat serius. Meski begitu, dilaporkan operasi berjalan dengan lancar. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi pendarahan karena tanggal 24 Maret itu sehat, papar Peti. Sehat sekali, Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting Lapor Pak. Nah, terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa karena saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi. Saya tidak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada dua asisten lanjutnya. Dia dibawa ke UGD, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya. Diadakan tindakan dan memang ternyata ada pendarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga, masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Tuturnya. Semenjak operasi tersebut, Titiek Puspa dirawat secara intensif di rumah sakit secara privat demi menjaga kondisi musisi senior itu. Nah, banyak juga informasi yang dibagikan keluarga pada publik terkait Titiek Puspa. Setelah 14 hari dirawat, jumlah kabar berseliweran yang menyebut Titiek Puspa meninggal dunia. Namun Inul Daratista membantah kabar tersebut pada Kamis 10 April pagi dan menyebut Titi dalam kondisi baik. Pihak keluarga kemudian menggelar konferensi pers pada Kamis 10 April sore untuk menjelaskan situasi dan kondisi Titiek Puspa. Namun tak lama setelah acara tersebut, Titiek Puspa dikonfirmasi meninggal dunia. Ya, pada perjalanannya karena 87 tahun, kemudian banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi. Ya mungkin karena 87 tahun, kata Peti. Lahir dengan nama asli Sudarwati pada 1 November 1937 dari pasangan Tugeno Puspawijoyo dan sang ibu Siti Maryam. Titiek Puspa sudah berkarir sejak era Presiden Soekarno, tepatnya pada 1954, dan menghasilkan ratusan karya. Titiek pun memulai karir dengan tak mudah. Anak keempat dari 12 bersaudara itu telah menjajal semua seni pertunjukan, mulai dari menyanyi hingga teater. Perempuan yang akrab disapa Yang Titiek itu pun dikenal luas sebagai ikon industri hiburan di Indonesia. Namun Titiek sebenarnya punya cita-cita yang berbeda ketika kecil. Ia sempat bermimpi bisa menjadi seorang guru taman kanak-kanak. Mimpi itu perlahan beralih saat Titiek Puspa kecil memenangkan berbagai lomba menyanyi. Ia kemudian benar-benar menginjakan kakinya di industri hiburan saat mengikuti kontes bintang radio RRI. Titiek kemudian semakin sering menyanyi dari panggung ke panggung, hingga kemudian membuat rekaman sendiri dan menulis lagu-lagunya sendiri. Popularitasnya semakin melesat ketika Titiek Puspa merilis album Doa Ibu yang berisi 12 lagu. Album itu melambungkan nama Titiek berkat
lagu Minah Gadis Dusun hingga Pantang Mundur. Titiek Puspa yang melebarkan sayap ke dunia akting juga melebarkan sayap ke dunia akting dengan membintangi banyak film layar lebar seperti Bawang Putih di tahun 74, Inem Pelayan Seksi di tahun 76, Gadis di tahun 80, dan Apanya Dong tahun 83. Ini Kisah Tiga Darah juga tahun 2016. Ya, ketika gue dapat pertama, walaupun sebenarnya gue telat untuk dapat info ini, gue dapat info ini tuh sekitaran jam setengah 8-an dari media sosial, dan kemudian setengah jamnya gue akses TV, hampir semua TV berita memberitakan breaking news bahwa Eyang Titik meninggal dunia. Ya, kalau ngomongin Eyang Titik memang luar biasa, beliau adalah legendnya musik Indonesia dengan berbagai macam karyanya yang luar biasa. Kita bahkan ya sampai sekarang beberapa karya beliau juga masih tetap didengungkan sampai sekarang oleh musisi-musisi zaman sekarang begitu. Kalau kalian nontonin musik klip yang sebelumnya, kalian tadi ada segmen khusus, gue bilang ada segmen khusus tribute almarhum Titiek Puspa, yang dimana ada 3 lagu tadi yang gue puterin, yang dimana itu di cover oleh penyanyi atau musisi Indonesia. Ada Firza nge-cover lagu Kupu-Kupu Malam, yang dimana itu ditujukan untuk soundtrack series Kupu Malam produksi MD Entertainment. Kemudian ada lagi judul Jatuh Cinta Berjuta Rasanya, itu di cover oleh Project Pop. Terus ada satu lagi judulnya Bimbi yang dibawakan oleh The Virgin tadi. Tapi masih banyak lagu lainnya juga yang Titiek Puspa, dari yang Bang Bing Bung Yo Kita Nabung itu. Terus ada lagi yang bentar gue lupa, soalnya saking banyaknya. Kupikir apanya dong, ya itu juga satunya yang dibawakan serius. Terus ini yang pastinya banyak banget karya-karyanya yang Titik yang tidak bisa kita yang nggak bisa gue sebutin satu persatu karena memang saking banyaknya begitu. Tapi yang kita kenal sepanjang masa ya seperti tadi Kupu-Kupu Malam, Bimbi, kemudian Apanya Dong gitu ya. Dan banyak sekali karya-karya yang lainnya yang kalian kalau misalkan penasaran, kalian bisa cek di platform audio streaming, karena lagu-lagu tersebut bisa kalian akses dengan mudah begitu. Kalian bisa dengarkan lagi karya-karyanya beliau. Dan juga sebagai bentuk apresiasi luar biasa, berkarya lebih dari 70 tahun semasa hidupnya. Termasuk gue sendiri juga ketika sangat berduka juga dengan berpulangnya Eyang Titik. Salah satu inspirasi gue juga adalah berkarya juga. Yang pastinya sama jalan Eyang Titik, terima kasih atas segala karya yang luar biasa yang sudah diciptakan, yang sudah yang telah diciptakan, yang telah diperkenalkan kepada kami anak-anak muda juga, yang karya-karya yang dahulu bahkan hingga sekarang kami dan kami mengenal karya-karya tersebut. Dan insya Allah ya kedepannya legasi yang Titik bawa semasa hidup, memperjuangkan seni musik Indonesia, seni kebudayaan akan kita teruskan pastinya. Insya Allah yang Titik semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Yang Maha Kuasa, diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan insya Allah yang Titik husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ke berita selanjutnya teman-teman. Bentar. Nah, oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya teman-teman. Berita yang kedua, ini kita ngomongin soal teman-teman, beberapa di 1 minggu terakhir ini kita juga diramaikan dengan dimana Pak Prabowo Subianto itu mengundang 6 orang Pemret. Sebenarnya nggak cuma Pemret sih, tapi 6 orang ini adalah bagian dari media begitu. Diundang secara terbuka gitu di di Kertanegara ya, untuk bikin sesi sendiri gitu untuk membahas beberapa isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia,
mulai dari kebijakan ekonominya Trump, kemudian terkait dengan RUU TNI, teror kepala babi dan yang lain-lainnya, dan itu berlangsung selama 3 jam. Jujur kalau lo tanya ke gue apakah gue nonton, gue nggak nonton karena bukan apa-apa. Gue ngelihatnya kalau gue nontonin 3 jam belum tentu gue akan kuat otak gue untuk mendengar semua penjelasan Pak Prabowo, sumpah. Jujur aja gue ya, gue 3 jam melihat layar gitu untuk memperhatikan Pak Prabowo ngomong apa, gue gak nyaman gitu. Bukan gak nyaman, tapi apa ya namanya ya, gak kebiasa gitu. Jadi agak-agak nggak bisa gue, jadi agak sulit gitu gue nyatet poin-poinnya gitu ya kan. Akhirnya banyak banget ternyata yang nontonin dan mencoba mencatat apa sih poin-poin yang dibicarakan sama Pak Prabowo. Dan itu ramai diperbincangkan karena ternyata di selama 3 jam itu Pak Prabowo bukan mengklarifikasi atau memperjelas apa yang dijelaskannya terkait isu-isu tertentu, tapi ini malah lebih ke pembela diri. Kalau istilah anak zaman sekarang kan istilahnya mah yeping ya. Ada yang kuat 3 jam nonton kayak gitu, makanya gue salut banget gitu. Salut buat kalian yang nonton 3 jam, kuat banget. Kalau gue sih enggak ya pastinya. Tapi ini menarik karena beberapa juga ada yang dibikin di klip-klip gitu, dipotong kecil-kecil gitu. Dipotong berapa durasi. Dan itu membuat gue juga bertanya-tanya, ini Pak Prabowo ini kenapa emang terlihat kayaknya memang kurang bisa komunikasinya memang agak kurang bagus, sehingga mungkin upaya memanggil orang-orang pers ini adalah jalan yang baik, mungkin jalan terbaik yang dilakukan Pak Prabowo untuk menjelaskan semuanya lebih nyaman begitu. Karena kalau misalkan di publik itu banyak wartawan, jadi kan agak grogi dan yang lain-lainnya. Walaupun sebenarnya ketika ditanyain 6 pemret tersebut juga Pak Prabowo agak grogi juga. Tapi kita lihat aja ini karena dibikin ringkasannya nih, bukan ringkasan sih, lebih ke dibikin satu artikel gitu, dan ini menarik untuk kita obrolin bareng-bareng. Gue kutip dari tempo.co, media yang tidak pernah diundang Pak Prabowo. Bahkan kemarin ketika pertemuan Pemret gak ada orang Tempo sama orang Metro, gak ada. Tapi gak apa-apa. Tapi ya gak apa-apa, kita lihat ya dari penjelasannya Tempo seperti apa gitu ya. Karena juga sama-sama produk jurnalistik juga kan gitu. Gue kutip dari tempo.co. Pertemuan dengan Prabowo, para Pemret tanyakan isu teror kepala babi hingga kebijakan Trump. Let's go. Oke. Tempo.co di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengundang 7 jurnalis untuk melakukan wawancara serentak di kediamannya Hambalang, Jawa Barat, Minggu 6 April 2025. Alhamdulillah. 7 jurnalis itu yaitu founder Narasi Najwa Shihab, orang yang dicari-cari selama ini ternyata diundang Pak Prabowo. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu juga, ada isu yang katanya Mbak Najwa gabung di kabinet, tapi itu masih nggak tahu. Tapi beliau lagi dicari-cari, munculnya pada saat wawancara Pak Prabowo. Emang lanjut lagi, ada founder Narasi Najwa Shihab, Pemret Detikom Alvito Dianeva Gintings, Pemret TV One lalu Mara Satria Wangsa, Pemret IDN Times Unilubis, Pemret Harian Kompas Suta Dharma Saputra, dan Pemret SCTV Indosiar Retno Pinasti, dan News Anchor TVRI Valeria Daniel ya. Beliau kalau yang dari News Anchor TVRI ini selain jadi penyanyi, dia juga jadi moderator juga. Jurnalis dan founder Narasi TV Najwa Shihab mengatakan para Pemret bertanya sejumlah isu terkini kepada Prabowo. 2 isu yang ditanyakan mengenai teror kepala babi yang menyasar redaksi Tempo dan komunikasi publik pemerintah yang kurang ideal. Soal komunikasi publik pemerintah yang dinilai jauh dari ideal sempat ditanyakan teror kepada teman-teman Tempo. Ditanyakan juga bagaimana reaksi Presiden atas komentar PCO, kantor PCO atau kantor komunikasi Presiden, kata Najwa saat dihubungi Minggu 6 April 2025. Para Pemret, kata Najwa, juga bertanya mengenai UU TNI dan demonstrasi penolakannya, revisi UU Polri
kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump, indeks harga saham gabungan hingga dan antara. Saat ditanya tanggapan Prabowo terkait isu tersebut, Najwa belum berkenan menjelaskan. Dia meminta Tempo untuk mengutip jawaban Prabowo yang akan tayang di siniar Najwa Shihab. Najwa mengungkap dalam wawancara tersebut tanpa lebih dulu memberikan list pertanyaan kepada pihak istana. Jadi tidak ada batasan. Kami tidak diminta untuk memberikan pertanyaan sebelum wawancara, kata dia. Najwa mengatakan wawancara rencananya hanya diberi waktu 2 jam sebab Presiden Prabowo memiliki agenda untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Malaysia. Namun wawancara tersebut ternyata berlangsung hampir 3 jam. Dalam wawancara itu, Najwa mengatakan para pemret sepakat memberikan pertanyaan kepada masing-masing untuk memberikan 1 pertanyaan kepada Pak Prabowo. Setelah itu diberikan 1 kesempatan untuk melakukan follow up question. Meski begitu, pendalaman secara tuntas dari pertanyaan yang diajukan sulit dilakukan karena keterbatasan durasi, harus berbagi dengan jurnalis lain, jadi memang tidak bisa mendalami. Tapi secara umum Presiden menjawab beberapa pertanyaan beberapa follow up question, kata Najwa. Pemret SCTV Indonesia Retno Pinasti mengatakan ide kegiatan wawancara tersebut datang dari Presiden Prabowo melalui Wamenkomdigi Angga Prabowo. Termasuk konsep wawancara yang melibatkan 7 jurnalis yang terdiri dari 6 pemret dan 1 anchor dari media berbeda. Menurut Retno, kegiatan wawancara ini juga berkaitan dengan niat pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi kepada publik. Ada juga kaitannya dengan niat untuk melakukan memulai memperbaiki pola komunikasi publik pemerintahan Prabowo. Katanya akan dilakukan secara rutin dan akan digilir media pewawancaranya. Kata Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi periode 2024-2027 ini saat dihubungi Minggu 6 April 2025. Retno mengatakan wawancara dilakukan sejak 9.30 waktu Indonesia Barat, ya setengah 10 pagi sampai jam 1 siang. Para pemret bebas menentukan isu dan topik wawancara yang akan diajukan. Keenam pemret kemudian bertanya soal komunikasi pemerintah, UU TNI, kebijakan tarif Trump, RUU Polri, perbaikan birokrasi, korupsi, lapangan pekerjaan, dan antara. Awalnya digilir satu pertanyaan dan follow up question supaya semua wawancara kebagian giliran bertanya. Setelah itu baru mulai saling cerutuk dan saling menimpali pertanyaan pemret lain, kata dia. Tempo sudah mencoba menghubungi Wamenkomdigi Angga Prabowo untuk dimintai keterangan mengenai pertemuan itu, namun dia belum merespon hingga berita ini terbit. Kayaknya takut nih. Pada Sabtu 22 Februari 2025, Presiden Prabowo juga pernah mengundang sejumlah pemimpin redaksi dan tokoh senior media massa untuk berdiskusi di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Berdasarkan keterangan resmi dari tim media Presiden Prabowo, pertemuan itu berlangsung sekitar 6 jam. Prabowo dan para pimpinan media pun saling bertukar pikiran perihal isu terkini yang sedang berkembang. Pertemuan ini digelar setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan pada 18 Juli 2023. Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Irfan Junaidi, mengatakan ia memperoleh gambaran besar dari berbagai kebijakan yang diinisiasi pemerintah. Menurut Irfan, Presiden Prabowo menjelaskan secara detail perihal alasan berbagai kebijakan yang diputuskan, termasuk soal efisiensi belanja hingga program besar pemerintah yakni makan bergizi gratis atau MBG. Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Henry Satrio, menilai komunikasi publik pemerintah yang buruk menjadi penyebab Presiden Prabowo mengundang pemret media massa. Pria yang disapa Hensat ini mengatakan buruknya komunikasi pemerintah terlihat dari gagalnya penguasa memahami tagar seperti hashtag Adili Jokowi, hashtag Kami Bersama Sukatani, hashtag Indonesia Gelap, dan hashtag kabur aja dulu di media sosial. Karena komunikasi publiknya buruk, Presiden merasa harus menyampaikan langsung kepada pemret sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan media massa, kata Hensat pada Tempo Minggu 23 Februari 2025. Oke. Salah satu yang menarik sebenarnya dari wawancara ini, sebenarnya walaupun bentuknya potongan-potongan ya, itu adalah terkait dengan beberapa hal ya. Salah satunya ngomongin soal demo. Seperti yang kita tahu, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa itu kan juga salah satu bentuk mengekspresikan
kebebasan berpendapatnya, mengekspresi penggunaan kebebasan ekspresi yang luar biasa. Seperti yang kita tahu, Indonesia kan negara demokrasi ya, di mana kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu diakui oleh undang-undang, betul? Betul. Nah, yang menarik ada pernyataan Pak Prabowo yang bilang kalau penyampaian aspirasi dengan demonstrasi itu gak apa-apa asalkan damai. Begini, kita kalau pengen damai demonstrasi bisa pak. Yang bikin gak damai, yang bikin kita gak bisa damai itu satu, intel dari kepolisian pak. Bapak sadar gak sih, yang bikin rusuh sebenarnya dalam demonstrasi bukan kita mahasiswa, bukan masa aksi yang memang turun langsung ke lapangan dan memang pengen mengeluarkan pendapatnya atau menyatakan pendapatnya, menyatakan keresahannya. Bukan mereka yang bikin kerusuhan. Yang bikin kerusuhan intel dari kepolisian itu, Pak. Intel bodoh itu. Maksud gue, lu pernah nggak lihat di sosial media sempat ramai itu? Ada potongan video, ya, potongan video kayaknya orangnya ngerekam dari jembatan layang gitu. Itu ngelihat ada orang dia digebuk massa pada saat dia ngeluarin pistol. Ada orang pakai baju biasa aja, tapi dia ngeluarin pistol. Kalau kita pikir-pikir lagi, di Indonesia yang diperbolehkan membawa senjata seperti pistol adalah mereka-mereka yang punya sertifikat. Yang punya sertifikat dan memang punya kewenangan untuk pakai senjata itu. Kalau yang punya sertifikat biasanya kayak pelatih atau pemain kayak atlet penembak itu nggak dipakai untuk nembak kayak gitu, enggak. Tapi kebanyakan kan kalau kita pikir-pikir lagi ya, yang boleh membawa senjata, boleh mempergunakan senjata adalah kalau nggak TNI, Polri. Pertanyaan gue, coba orang biasa aja pakai kaos, tiba-tiba di kerumunan orang demo ngeluarin pistol, itu siapa? Intel. Dan ketika kejadian itu dia ngeluarin pistol dan para massa itu ngelihat rame-rame, wah dia bawa pistol tuh, diajar massa, terus dia lari ke birit-birit gitu. Gue langsung, Intel tolol. Intel kepolisian sama Intel BIN kok lebih pintar Intel BIN menurut gue. Intel polisi tuh apaan sih gitu, maksud gue agak-agak bodoh gitu loh. Iya. Maka kenapa gue berani bilang kalau dalam demonstrasi apapun itu, intel polisi yang bikin kerusuhan. Untuk sebenarnya salah satunya, kalau pikiran gue ya, salah satu tujuannya adalah untuk memaksa agar kerumunan massa bubar. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan dilakukan secara persuasif sama polisi mungkin agak sulit, mungkin kepikirannya begitu. Makanya diturunkan intel kepolisian untuk bikin suasananya makin ricuh biar bisa bubar sebubar-bubarnya. Masalahnya bubar iya, tapi yang jadi korban mahasiswa juga, tolol. Kenapa? Kan lu nurunin intel untuk memperkeruh suasana sebenarnya itu. Kalau tujuannya untuk membubarkan massa iya, cuman maksud gua membubarkan massa dengan cara mengacaukan suasana itu tolol. Itu aja. Kita gini, jadi Pak Prabowo, kita tuh kalau mau demo damai bisa kok kita demo damai. Cuman pertanyaannya, aparat Bapak bisa nggak berlakunya tuh agak pinter dikit. Kalau mau membubarkan, kita bisa kok bubar tanpa harus dikacaukan seperti itu, bisa. Tinggal bapak-bapak datang ke kami santai aja, nggak usah pakai senjata, nggak usah pakai perisai, nggak apa-apa. Datang santai ke kami aja, bilang, teman-teman, waktunya sudah habis, silakan untuk membubarkan diri. Begitu aja udah santai pak. Mahasiswa tuh punya otak, nggak kayak intel bapak. Itu aja. Makanya buat teman-teman yang follow IG gue, pasti sering kali lu ngelihat di story gue setiap sehari sekali selalu gue ngeposting story seekor polisi anjing gitu kan, karena itu salah satu bentuk sarkasme gue. Karena setiap hari pasti gue ngeliat oknum polisi, intel polisi bodoh dan yang lain-lainnya melakukan sebuah kebodohan begitu. makanya gue sindir dengan lagu seekor polisi. Itu kan karena bentuk
bentuk gue ngasih tahu polisi lu tuh goblok banget gitu, bisa nggak sih lebih pintar dikit gitu. Tapi kalau misalkan kalau orangnya pintar sih nggak mungkin jadi polisi ya. Udah gitu. Lanjut lagi, yang menarik dari wawancaranya Pak Prabowo adalah ini salah satu yang menarik juga terkait pandangan dia soal RUU TNI. Ya kembali lagi dengan gayanya Pak Prabowo, dengan pembelaannya Pak Prabowo bilang bahwa nggak ada usaha-usaha atau upaya-upaya untuk mengaktifkan dui fungsi TNI. Ya. Dan beliau nge-highlight kata-kata sebenarnya yang dipermasalahkan bukan masalah dui fungsinya, yang dipermasalahkan mungkin adalah masa pensiunnya. Yang masa pensiunnya lebih di usia gini kemudian lebih dituain lagi gitu kan. Nah, maksud gue gini. Pak, Bapak gak punya internet. Bapak gak punya internet, gak punya HP, gak ngakses internet, gak ngakses TV nasional, Pak. Gak ngakses itu, Pak. Masa gak tahu sampai nyari informasi terkait hal itu Bapak gak bisa gitu. Yang jadi tuntutan tuh apa? Kalau dibilang menolak tidak membaca tidak bermaksud untuk mengaktifkan dui fungsi TNI. Lihat lagi Pak penjelasan kami kenapa kami menolak RUU TNI. Dari yang pertama itu berpotensi adanya dui fungsi TNI di mana TNI masuk ke sipil, ngurusin hal-hak sipil, ngurusin semua urusan sipil. Yang dimana itu bukan kewenangannya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, TNI ngurusin cyber yang katanya melindungi dari ancaman pertahanan gitu, ancaman pertahanan negara. Pertanyaan gue ini juga kalau dipikir-pikir lagi itu kan juga gak jelas tuh. Yang disebut ancaman itu seperti apa? Apakah ketika kita bikin kita bersuara terkait hal tertentu yang sebenarnya itu nyata di negara kita, ternyata kenyataannya seperti ini tapi dianggap itu sebuah ancaman gitu. Itu yang kita khawatirkan tuh seperti itu, Pak. Bapak tahu gak sih? Makanya gue curiganya Bapak ini kayaknya tapi nggak mungkin sih. Kayaknya Bapak di Hambalang nggak masang IndiHome gitu ya kan? Nggak masang IndiHome, nggak masang internet apalah gitu. Ya kayaknya nggak bisa ngakses informasi. Tapi yang gue bingungin, Bapak kan punya TV sendiri, Bapak punya Garuda TV. Buat apa? Aduh, itu makanya gue sebel banget di situ. Terus ada lagi, kalau balik lagi ke bahasan terkait demonstrasi mahasiswa terkait penolakan RUU TNI ini, ada yang bilang kalau beliau bilang kalau demonstrasi itu harus kita kita mesti lihat juga demonstrasi ini apakah beneran itu suara dari rakyat atau itu ada pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Suara itu salah satu hal yang sudah sangat usang, Pak. Mohon maaf nih. Itu hal yang sudah usang dan tidak perlu diingat-ingat lagi. Kalau ngomongin usaha asing yang pihak asing yang mau memecah belah bangsa, maksud gue, Bapak, apakah emang selama ini ada pihak-pihak asing yang mau memecah belah kita ya? Ya ada judol, tapi kan kalau ngomongin judol, orang-orang di partainya Bapak ada tuh yang jadi bos judol. Itu memecah belah bangsa. Makanya kalau ngomongin memecah belah bangsa, sebenarnya bukan pihak swasta, bukan pihak luar negeri, bukan pihak asing, tapi yang memecah belah bangsa adalah anak buah Bapak di partai Anda yang jadi bos judol. Itu memecah belah bangsa. Oke. Ini kalau sampai ke Pak Prabowo, mohon maaf ya Pak, bukan saya mau menjelekan Bapak, bukan, tapi Bapak harus tahu fakta ini gitu ya. Karena gue ngomongin ini karena memang dari berbagai macam sumber yang gue dapatkan gitu ya. Dan itu tetap valid, itu valid banget, valid, tidak ada hoax sama sekali. Gitu ya. Oke. Daripada gue marah-marah sendiri, masih ada satu berita lagi yang pengen gue bacain ke lu. Satu berita lagi ini yang terakhir ini, teman-teman, kita dari marah-marah terkait dengan pemerintah yang bodoh ini.
Kita akan lanjut lagi ke dunia hiburan atau dunia showbiz. Ini adalah ke dunia film. Teman-teman yang di Lebaran kali ini ada yang nonton film-film yang baru rilis di bioskop. Ada banyak banget ya. Ada Pabrik Gula, ada Komang, ada Norma, ada Kodrat 2, dan ada Jumbo ya. Dan ini gue mau ngasih berita yang lebih menarik daripada yang sangat menarik banget. Dan mungkin ini juga yang ini juga jadi prestasi dan bisa jadi kebanggaan kita semua, bahwa teman-teman film animasi Jumbo selama penayangannya 2 minggu ini, hampir 2 minggu ya, 11 hari penayangan, sudah tembus 2 juta penonton. Bentar, itu ntar aja deh. Gue mau mencet soundboard gue tapi ntar. Jadi teman-teman, ini salah satu film animasi luar biasa, buatan karya anak bangsa, 100% orang Indonesia yang bikin. Dan selama penayangan 11 hari sudah tembus 2 juta penonton. Gue kutip dari rri.co.id ya. Pecah, film animasi Jumbo berhasil raih 2 juta penonton. Let's go. Oke. Film animasi Indonesia berjudul Jumbo mencapai tonggak sejarah baru dengan meraih 2 juta penonton. Prestasi tersebut diraih hanya dalam 11 hari penayangan sejak dirilis pada momen Lebaran tanggal 31 Maret 2025 lalu. Visinema Pictures selaku rumah produksi mengucapkan terima kasih pada penonton film animasi ini. Terima kasih sejumbo-jumbonya buat semua yang udah ketawa, nangis, dan menjadikan film Jumbo jadi pelukan hangat dan penguat hati. Tulis Takarir pada postingan di TikTok Visinema Pictures. Film animasi ini dikenal sebagai drama keluarga yang mengangkat tema keterbatasan, harapan, dan kekuatan cinta dalam keluarga. Film ini menceritakan seorang anak yatim, yaitu yatim piatu bernama Don, yang cukup sering dibully oleh teman-temannya di sekitarnya. Pada akhirnya ia bersama-sama dengan 3 orang sahabatnya dan seorang peri bernama Mary mengikuti perlombaan pada tingkat desanya. Terdapat konflik besar juga dalam persahabatan tersebut, hingga akhirnya salah satu orang yang ikut membuli Don bersahabat pula dengannya. Disutradarai oleh Rian Adriandi, Jumbo melibatkan lebih dari 420 kreator Indonesia dalam proses produksinya selama hampir 5 tahun. Pengisi suara dalam film ini termasuk Prince Putirai sebagai Don, Bunga Citra Lestari, Ariel Noah, Queen Salman, dan Cinta Laura Kill, dan masih banyak lagi teman-teman. Kesuksesan Jumbo menandai pencapaian penting bagi industri animasi Indonesia. Hal ini menjadikan Jumbo sebagai film animasi lokal pertama yang menembus angka 2 juta penonton dalam waktu singkat. Apresiasi untuk Jumbo sebesar-besarnya. Seperti yang kita tahu, ini adalah film animasi yang rekor terbaik ya, rekor tertinggi untuk saat ini. Film animasi Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak. Kita lihat yang sebelum-sebelumnya tertinggi, yang mencapai tertinggi itu sebelum Jumbo ada di angka 700 ribuan penonton. Itu adalah filmnya Shizuki, film animasi Shizuki. Series yang kedua gue lupa judulnya apa karena gue gak sempat nonton. Kemudian yang posisi ketiga ada Nusa the Movie, dan yang ketiga ada Shizuki yang versi yang pertama. Dan ini jadi salah satu yang membuat kita semakin bangga bahwa sebenarnya Indonesia punya talenta-talenta animator terbaik yang bisa kita kembangkan begitu. Dan ini jadi membuka pintu untuk industri animasi lokal bisa berkembang di sini pastinya. Dan BTW kalau tanya apakah lu nonton nggak Jumbo? Nonton. Gue nonton di hari keempat. Bener ya? Hari keempat Lebaran gue nonton. Itu film bagus banget sih. Jujur gue suka banget. Gue suka banget karena walaupun mungkin untuk orang-orang menganggap film ini kayaknya bukan buat anak-anak, tapi ini buat kita aja gitu. Memang ngangkat ceritanya tentang anak-anak, tapi sebenarnya ini pasarnya buat kita. Yes, tapi anak-anak juga bisa menikmati film ini. Apalagi ceritanya yang memang mungkin menurut orang ceritanya rumit,
persoalan yang dibahas atau persoalan yang diangkat ini sangat rumit untuk anak-anak. Tapi setidaknya kan itu kan nonton sama orang tuanya. Jadi orang tuanya kan ngasih tahu dong. Orang tuanya ngebimbing anaknya. Jadi ceritanya kayak gini gitu kan. Jadi sebenarnya semua umur, klasifikasi semua umur itu sudah cocok banget untuk film itu. Dan untuk gue sendiri film ini berkesan banget buat gue. Di samping karena gue memang seneng banget sama film animasi. Yang kedua, selain karena gue seneng sama film animasi, penceritaannya sangat keren dan membuat gue ngerasa zaman dulu gue kecil kayak gini juga ya. Jadi agak relate gitu. Jadi gue juga ngerasain gimana sih seorang anak gak punya usia 10-an tahun gitu, hidup di dengan bermain dengan teman-temannya gitu, tapi ya sempat dibully lah, berusaha dibully dan ya cerita-cerita pahit begitu. Bahkan si karakter Don yang hidup yatim piatu gitu, hidup bersama neneknya yang selalu suportif, cuman berjuang untuk dongeng yang dibuat ayah dan ibunya Don bisa dipentaskan. Itu luar biasa. Dan itu buat gue ngerasa gue kembali ke zaman kecil deh. Kayaknya zaman kecil gue ngerasa kayaknya menyenangkan banget. tapi walaupun begitu, saking bagusnya ini film, gue bahkan ini jujur ya, gue kan nonton sama kakak gue hampir nangis, sumpah. Saking itu harunya, tapi gue tahan gitu. Aduh, memang congrats untuk Jumbo, angka 2 juta. Sekarang kayaknya 2 juta berapa ratus ribu, gue lupa tuh. Tapi yang pasti semoga ini target ini bisa semakin tinggi lagi. Gue yakin sih bisa nyentuh 4 juta. Karena katanya kalau nyentuh 4 juta, Bang Rian Ardiyandi selaku sutradaranya katanya mau bikin special show. Akan bikin special show live. Jadi kita tungguin aja. Kalau misalkan bisa 4 juta, mungkin gue pengen banget nonton, bisa nonton langsung gitu, special stand up spesialnya Bang Rian secara langsung gitu. Tapi ya kita lihat aja perkembangan seperti apa. Yang pasti congrats untuk Jumbo, 2 juta penonton lebih sekarang kayaknya ya. Kita akan terus dukung industri animasi lokal di negeri kita pastinya. Jadi itu aja news update untuk kali ini. Gimana teman-teman semuanya, berita-berita yang udah gue kasih ke kalian seru ya untuk kita bincangkan bareng-bareng. Semoga ini bisa jadi bahan untuk diobrolin bersama dengan keluarga atau mungkin bersama dengan rekan-rekan atau teman-teman nongkrong kalian gitu ya. Buat kalian yang pengen dapat informasi lebih lengkap lagi atau lebih terkini ya, silakan langsung aja cek di portal berita terpercaya yang ada di internet sana, di internet, dan sudah diakui oleh Dewan Pers, antara Tempo, CNN, Detik dan teman-temannya banyak banget. Silakan akses aja di sana. Dan kalau kalian dapat berita dari sosial media atau dari broadcast message, WhatsApp, Twitter, Facebook dan yang lain-lainnya, jangan asal sebar. Cek dahulu beritanya benar atau enggak, narasinya benar atau enggak, penulisannya benar atau enggak, dan sumbernya jelas atau enggak. Kemudian cek juga di portal berita lain apakah juga dengan narasi yang sama, apakah beritanya yang tertulis juga sama, narasinya juga sama, maksudnya juga sama. Kalau semuanya udah terverifikasi, silakan langsung kalian share. Mari sama-sama kita jadi netizen yang cerdas dan bijak. Cek dahulu, sebar-sebar kemudian. Oke. Itulah segmen pertama. Kita akan lanjut lagi di segmen yang kedua. Di segmen kedua gue mau ngomongin soal, ini mungkin gak terlalu ramai diperbincangkan mungkin di media-media televisi, tapi ini menarik karena memang ramai di sosial media gue. Dan menurut gue ini menarik untuk kita perbincangkan. Tapi ini kita ngomongnya yang tidak terlalu berat ya. Tidak akan terlalu berat. Gue yakin kalian bisa menikmati bahasan kita yang selanjutnya. Gue mau ngomongin soal series yang sempat rame, nah, di Malaysia rame, di sini juga rame, yaitu adalah terkait series dari platform Viu berjudul Bid'ah. Mungkin teman-teman ada yang tahu series ini.
Kalau kalian belum tahu atau kalian belum sempat atau belum tahu tentang series ini, mungkin kalian bisa cari-cari di internet dulu. Ntar kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan juga kontroversinya. Dan juga sempat ada di Indonesia ramai juga kalau ada salah satu ormas di Aceh yang memprotes atau mempermasalahkan series ini. Ormas Indonesia mempermasalahkan series produksi Malaysia. Kayak gitu. Itu kita akan bahas di segmen selanjutnya di Hanafi Says. Jadi stay tune. Ya, stay tune bareng kita di Lukman Istirahat Live Show season kelima di episode ke-8. We'll be right back. Kembali lagi di Lukman Istirahat Live Show season kelima di episode ke-8. Next, kita di segmen yang kedua, seperti yang gue janjikan di segmen sebelumnya, kita akan ngomongin soal series dari Malaysia yang ramai juga di Indonesia, berjudul Bid'ah. Buat teman-teman ada yang udah nonton series ini? Kalau gue udah, karena gue baru sebenarnya gue nonton semalam ya. Semalam gue maraton dari episode 1 sampai episode 19, karena memang sebenarnya di beberapa minggu yang belakangan ini memang udah selesai itu series gitu ya. Jadi cuman 15 episode aja nih series, kalian bisa tonton secara resminya di aplikasi Viu. Karena resminya ada di Viu ya. Teman-teman, series Bid'ah ini ramai diperbincangkan di Indonesia. Walaupun ini produksi dari Viu Malaysia, tapi ini sampai ramai di Indonesia. Dan ini jadi perbincangan juga terkait series ini karena ini ada kontroversialnya. Kemudian bahkan di Indonesia sampai ada satu ormas di Aceh yang mempermasalahkan series ini dan minta untuk dihapus atau diturunkan dari peredaran, dan bahkan minta untuk direvisi. Dan kita akan bahas semuanya ini di segmen Hanafi Says kali ini. Oke teman-teman, jadi gue kasih lihat teman-teman, mungkin gue kasih lihat ininya dulu ya, cover series covernya dulu. Ada yang pernah lihat ya, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat series ini. Kalian yang belum pernah nonton series ini, mungkin kalian bisa cari atau kalian bisa tonton, karena sudah full 15 episode. Kalian bisa tonton dari awal sampai akhir di aplikasi Viu. Jadi sebenarnya series Bid'ah ini menceritakan tentang apa? Jadi series ini menceritakan ada seorang wanita muslimah bernama Baiduri yang dipaksa oleh sang ibunda untuk mengikuti sekte, dalam tanda kutip ya, sebenarnya sekte sebuah perkumpulan atau sebuah pondok untuk belajar Islam, maksudnya untuk pondok belajar Islam gitu. Dan dimana di pondok ini terlihat sekali bahwa ini terlalu menyimpang ya, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya begitu. Nah, sang anak ini dipaksa sama ibunya untuk untuk mengikuti segala kegiatan atau segala hal yang ada dalam pondok tersebut. Dan karena si Baiduri ini mengetahui memang ada yang buruk atau ada yang salah dari pondok ini, akhirnya Baiduri dalam series ini Baiduri mencoba untuk berusaha menyadarkan orang-orang, menyadarkan ibunya sendiri juga terkait buruknya atau
ketidakbaiknya pondok ini, dan berusaha untuk menghancurkan pondok ini dari kesesatan, dari ketidakbenaran terkait ajaran agama Islam. Ini seru banget, 15 episode, ada banyak banget. Dan ketika gue nonton ini secara full, memang ada banyak banget kontroversi yang memang mungkin untuk kita yang di Indonesia ya, mungkin ini sangat sensitif. Tapi tenang aja, kita akan bahas ini lebih santai aja, tidak perlu sampai yang kayak terlalu ke ajaran agama dan yang lain-lainnya, karena gue tahu gue ilmu agama gue jelek juga, gak terlalu bagus juga. Tapi setidaknya ini menyangkut ke bagaimana hubungan sosial kita di Indonesia kalau kita ngomongin kehidupan beragama, terutama agama Islam. Balik ke layar utama. Nah teman-teman, kalau ngomongin series bid'ah ini, mungkin gue ya spoiler alert ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian cuman pengen penasaran dari penjelasan gue seperti apa, ya gue akan jelasin di sini. Tapi kalau kalian mau nontonin sendiri, silakan langsung cari aja di view, oke? Nah, yang jadi kontroversi adalah karena apa yang diceritakan di series bid'ah ini relate juga dengan apa yang terjadi di Indonesia. Walaupun gue gak nyebut mayoritas atau semuanya kayak gitu, enggak ya. Gue bilang di Indonesia ada yang seperti itu, bukan berarti semua ya. Bukan semua, tapi memang ada sebagian, tapi gak semua, sebagian aja. Makanya gue bilangnya di Indonesia ada yang seperti ini gitu ya. Tolong yang terlalu tersinggung, lo mending tinggalin video gue, gak usah nontonin live streaming gue kalau lo cuma pengen marah-marah aja. Kita ngomongnya santai-santai aja, kayak. Ada beberapa kontroversi. Yang pertama adalah terkait dengan ketaatan terkait dengan budaya taat terhadap ulama. Well, gini. Kalau kita ngelihat di Indonesia, ketaatan terhadap ulama itu ya sangat memang harus ya, kita harus taat sama guru-guru kita yang selalu memberikan dakwah tausiah begitu untuk kita. Setidaknya dakwah dan tausiah yang diberikannya itu untuk membuat hidup kita jadi lebih baik begitu ya. Oke, kita dalam hal ini taat dalam artian bukan berarti taat segala aturan dan segala hal-halnya harus dilakukan, enggak, tapi dalam artian ilmu-ilmu yang dibagikan kepada kita, semoga kita perlu menyerapnya gitu, karena ilmu-ilmu tersebut karena ilmu-ilmu tersebut penting untuk kehidupan kita. Salah satu contohnya gini, guru kita ngajarin tentang bagaimana toleransi beragama yang baik. Bagaimana kita berinteraksi dengan dengan rekan-rekan kita sesama manusia namun beda agama, berinteraksi dengan teman-teman kita yang lainnya yang masih seagama gitu. Itu semuanya diajarkan sama guru-guru tersebut dan ada nilai, ada value positifnya. Ya kita taati aja, kita taati yang positif itu, kita taati. Ya kayak gitu ya. Terus ada lagi mungkin guru-guru kita atau ulama-ulama kita mengajarkan tentang bersedekah, keutamaan bersedekah, keutamaan berpuasa dan yang lain-lainnya. Ya, kita taat kepada ulama tersebut yang dalam artian kita paham kalau ini tuh memang dalam ajaran agama harus kita lakukan gitu, karena memang ada ganjaran yang kita dapatkan begitu dari kita melakukan ibadah-ibadah itu gitu kan. Segala keuntungan, segala pahala yang kita dapatkan dari menjalankan perintah-perintah Allah gitu ya kan, gitu kan. Nah, taat dalam artian yang seperti itu yang benar ya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah taatnya ini lebih dari sekedar taat, hampir melebihi ke menyembah itu. Karena lo bayangin aja, di sana ada penceritaan, di sana ada adegan di mana para jamaah-jamaah yang ada di sana itu sambil mereka antri. Dia sebutnya antri ya, mengantri gitu untuk jadi ulama besar ya, itu kakinya ada di dalam baskom gitu. Nah, para jemaah-jemaahnya berbaris untuk minum air cucian kaki, air yang dimana itu cucian kaki ulamanya itu. Nah, BTW kalau ngomongin di Indonesia ada yang kayak gitu. Gue gak mau sebutin karena bentar beliau akan marah-marah sendiri dan ntar kan bilangnya, wah Anda tidak menghargai zuriat Nabi. Ada orang yang kayak gitu guys. Ada inisialnya tuh ini apa namanya? Aduh gue lupa lagi.
BSS. BBS, sorry. Inisialnya HBBS. Anda tahu siapa? Rambutnya gondrong, pirang, udah. Gue gak perlu sebut nama kan, tapi kalian tahu kan orang yang gue maksud kan. Nah, beliau ini ada satu video rame banget, dan itu beliau nggak tahu ya, beliau mau menyangkal apa. Beliau mungkin akan terus-terusan akan menyangkal, wah ini salah satu bentuk keberkahan agar para umatnya itu mendapatkan keberkahan dari zuriat Nabi Muhammad gitu pasti pembelaannya. Jadi beliau ya sepertinya kita ya beliau cuman duduk jamaahnya salam bukan pakai cucian air ya, enggak ya, tapi salamin tangannya, ciumin kakinya. Maksud gue ya nggak, ya bukan gimana ya, cuman maksud gue untuk yang jadi jamaahnya tolong sadar ya. Beliau ulama-ulama yang kalian ciumi kakinya itu bukan ibu Anda. Yang boleh mencium kaki, yang boleh kalian cium kakinya itu ibu Anda loh. Yang boleh dicium kakinya cuman ibu kalian masing-masing. Kalau ulama nggak ada ajarannya di mana kita harus mencium kaki ulama, kan nggak ada. Ya harus meminum air kobokan kakinya ulama, kan nggak ada yang kayak gitu. Nah, ya memang penggambarannya di Indonesia nggak ada yang pakai air kobokan, mungkin nggak ada yang kayak gitu. Cuman caranya hampir sama. Caranya dalam artian memberikan penghormatannya, memberikan penghormatannya, bentuk ketaatannya kepada ulama hampir sama. Mungkin beda gitu. Kalau yang di series itu kan air kobokan kaki ulama gitu kan diminum sama jamaah-jamaahnya. Kalau di sini jamaahnya sampai cium kaki ulamanya. Gak jadi masalah, mungkin menurut lo gak jadi masalah ya, tapi mohon diingat ini kalau dari keimanan gue dan keyakinan gue, orang yang boleh dicium kakinya adalah ibu dari orang tersebut. Dari masing-masing orang. Ya kalau misalkan kalian masih punya ibu yang boleh lu cium kakinya cuman ibu lu. Itu aja. Gitu. Nah, itu aja. Nah, terus yang menarik lagi adalah di mana ini melegalkan itu adalah terkait di mana ulama melegalkan poligami. Ini menarik nih karena mungkin untuk beberapa orang merasa Islam boleh kok poligami. Iya, tapi ada catatannya. Kalau lo bisa berlaku adil, yang kedua, kalau di zamannya Nabi, ini pengetahuan gue ya, kalau pengetahuan gue kalau nggak salah di zamannya Nabi itu melakukan poligami karena untuk menyelamatkan sang wanita. Baik itu wanita janda maupun wanita hamba sahaya yang diperbudak begitu. Itu. Nah, kalau di series ini yang dipoligami itu wanita-wanita yang pilihannya ulamanya itu aja. Bahkan kalau lu nonton sampai akhir itu ada adegan atau ada bagian di mana si Baiduri itu di poligami gitu. Dipoligami sama si ulama siapa sih namanya, gue lupa, walidnya ini. Kan gue kesel ya, maksud gue ya memang dalam agama boleh nikah banyak maksimal 4 orang gitu, 4 wanita boleh. Cuman maksud gue gini, kan kalau di agama gue kan ada aturannya, ada syaratnya kenapa lo boleh berpoligami, asalkan ceweknya gimana, asalkan lo bisa berlaku adil kan gitu. Nah masalahnya di kasus yang ini dia kayaknya milih seenaknya sendiri gitu. Nah, BTW gue nonton itu emang gue kesal sendiri gitu sama si Walid tai ini. Udah amat. Nah gitu. Terus yang menarik lagi adalah ini kan terkait masalah orang tua si Baiduri yang maksa anaknya untuk ikut sekte perguruan apalah itu, pondok agama yang seperti itu gitu kan. Menurut sang ibu katanya, menurut ibunya si Baiduri bilang kalau
tempat agama itu yang membuat hatinya tentram, membuat dirinya semakin damai dan yang lain-lainnya begitu. Namun ketika kan kayak gini, tapi anak si Baiduri ini dia kan belajar agama juga kan, belajar agama, dia dari Mesir, pulang dari Mesir, dipaksa sama ibunya untuk ikut sekte keagamaan seperti itu. Dan si anaknya yang mohon maaf gue harus bilang kayak gini ya, di perguruan manapun pendidikan agama yang paling bagus menurut gue, yang paling bagus ya ini sih, yang belajar sampai Mesir, sampai Yaman, itu kayaknya pelajaran agamanya lebih baik, lebih bener deh daripada yang ada di pondok-pondok. Makanya ketika ngelihat kejadian yang Baiduri dipaksa sama ibunya untuk ke pondok tersebut, dan ada tradisi si jamaahnya harus minum air cucian kaki ulamanya, itu ya dia ngerasa ini dosa gitu. Tapi ya namanya juga ibunya udah ngerasa dirinya katanya damai, tentram mengikuti pondok keagamaan seperti itu, akhirnya ya denial aja gitu. Kamu durhaka sama ulama yang ini gini yang gitulah. Terus ntar ujung-ujungnya selama ini ibu yang membesarkan kamu, selama ini ibu yang ngasih pendidikan kamu, kuncinya taat gitu. Gue sebel juga sih sama orang tua yang ngasih kartu as yang kayak gini, sumpah. Tapi gini, tapi ketika kejadiannya si Baiduri ini kemudian mulai terbuka untuk memberikan sedikit pelajaran lah buat ibunya, biar sadar gitu kalau pondok ini nggak bagus untuk dia. Akhirnya dia berusaha untuk memberikan yang berakibat akhirnya dia harus ikut ke dalam pondok keagamaan itu untuk mencari tahu ini keburukan atau terkait kecurigaannya ini pondok ini kayaknya nggak beres gitu. Dicarilah dan dicari tahu, dibuktikan ke ibunya. Itu menurut gua luar biasa. Dan ini jadi pesan yang baik buat gua dan baik buat kita semuanya, bahwa jangan terlalu terpaku dalam mempelajari agama, jangan terpaku hanya pada satu ulama. Perlu lu cari tahu pemahaman dari ulama yang lain. Karena ajaran ataupun apapun yang kita laksanakan ini, misalkan sedekah, puasa, zakat gitu, bahkan sampai bacaan sholat aja, itu tuh berasal dari pendapat ulama yang berbeda-beda. Tetap patokannya Nabi Muhammad, bener. Cuman pendapat ulama-ulama yang berbeda ini jadi yang bisa jadi bisa jadi bahan untuk mempertimbangkannya begitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, di antara banyak dengan banyaknya kontroversi dari series ini kan, dan saking ramainya nggak cuma di Malaysia tapi juga di Indonesia, ini membuat akhirnya banyak sekali orang-orang penasaran gitu. Series ini seperti apa sih, kok bisa seramai itu? Dan beberapa hari yang lalu gue dapat informasi kalau sebuah ormas di Aceh mempermasalahkan series ini teman-teman. Karena katanya series ini membawa penonton untuk membenci ulama dan yang lain-lainnya. Gue kutip teman-teman beritanya ini dari theacehpost.com. Laskar Aswaja Aceh mengecam film bid'ah, menyesatkan dan mencemarkan Islam. Let's go. Anjir, yang diposting buka nyengirnya lagi. Pak, tolong dong jangan nyengir Pak. Ini ntar muka Bapak jadi bahan meme ini. Tolong Pak, muka nyengirnya tuh memeable gitu. Ini besok-besok kalau misalkan gue bikin meme gitu kan, ntar kayak sesuatu yang menguntungkan dia dan yang buruk sama dia, ntar fotonya pakai ini, fotonya Bapak ini. Nyengir mempesona Pak, mempesona kami para mimer Pak. Mohon maaf ya. Oke, gue bacain buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nontonnya kembali lagi ya, buat teman-teman yang nonton ini adalah di siaran ulang di YouTube. Teman-teman yang mau baca sendiri, silakan klik link yang ada di description box karena beritanya ada di sana. Link beritanya ada di sana, kalian bisa baca sendiri gitu ya. Tapi di sini gue akan bacain karena memang di TikTok gak ada description box gitu ya. Jadi udah gue bacain buat lo ya. Dari theacehpost.com, Banda Aceh. Pembina Laskar Aswaja Aceh
TGK tuh kayaknya dia nama gelar gitu ya gak sih di Aceh gitu. TGK Umar Rafsanjani mengecam keras film bid'ah yang tayang di Malaysia. Bukan film. Itu series Bapak, series sama film beda. Series sama film tuh beda. Itu Bapak sama-sama itu kayak Bapak nyamain antara film sama sinetron. Beda Pak, bukan film. Series Pak. Mohon maaf ya Pak. Ia menilai film ini tidak hanya menyesatkan tapi juga dapat memicu kebencian terhadap ulama dan menjadi senjata bagi pihak anti-Islam. Sorry ya. Film ini menggambarkan ajaran Islam secara keliru. Alih-alih mendidik, film ini justru menyesatkan pemahaman tentang Islam yang dapat merusak citra ulama. Jangan sampai tontonan semacam ini jadi alat bagi pihak tertentu untuk menyerang Islam. Tegasnya dalam siaran pers yang diterima di acehpost.com. Beda Aceh, Kamis 20 Maret 2025. Mohon maaf Pak, memang filmnya seperti itu Pak. Kalau misalkan dibikinnya Islam yang baik, itu mah bukan jadi film atau jadi series, itu mah dokumenter. Series itu dibikin karena memang ada fenomena yang terjadi secara nyata. Ya, walaupun ini dibilangnya adalah karya fiksi, tapi risetnya itu dari kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Well, ketika ini dibikin series atau dibikin film, ya itu karena memang di kenyataan ada yang kayak gitu Pak. Bukan berarti kayak ini gak mendidik dan yang lain-lainnya. Ya itu bisa mendidik kita jadi tahu bahwa Islam tuh gak kayak, kita tahu bahwa Islam tuh gak kayak yang diceritain di series. Memang kita taunya seperti itu. Kita yakin bahwa Islam tuh baik, Islam itu yang benar, ajaran agamanya sesuai dengan perkembangan zaman begitu, dan syariatnya tuh sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang di film itu cuman karangan dari ulamanya itu sendiri. Kita tahu tentang hal itu, dipikirnya orang Islam semuanya goblok Pak. Bapak khawatir boleh, tapi gak usah terlalu berlebihan Pak ya. Oke, Pak Umar Rafsanjani yang mukanya nyengir jadi meme ini. Sorry, kita lanjut ya. Menurut TGK Umar Rafsanjani, istilah bid'ah dalam Islam memiliki definisi yang jelas dalam konteks akidah. Namun dalam prakteknya, istilah ini sering disalahartikan dan diperluas tanpa dasar yang kuat oleh kelompok tertentu. Bid'ah adalah lawan dari syariah, yes. Jika seorang melakukan bid'ah dalam akidah, maka dia berarti menolak syariah. Menentang syariah adalah kesesatan, bahkan bisa berujung pada kekufuran. Maka jangan bermain-main dengan perkara agama, terutama dengan yang berkaitan dengan akidah jelasnya. Yes, itu gue setuju. Oke. Lanjut lagi. TGK Umar Rafsanjani juga mempertanyakan bagaimana film seperti ini bisa lolos sensor dan ditayangkan secara luas. Menurutnya ada kelalaian dari pihak terkait yang seharusnya memastikan bahwa film yang beredar tidak merusak pemahaman umat Islam. Sutradara film ini seharusnya meminta nasihat kepada ulama atau mufti sebelum memproduksi film semacam ini. Lembaga sensor film juga harus bertanggung jawab. Apa kerja mereka sampai film ini bisa tayang tanpa kajian mendalam? Ini harus dievaluasi agar tidak terulang di masa mendatang. Mohon maaf Pak. Ini kocak banget Pak. Kalau orang bikin film tentang keagamaan dan nggak konsultasi sama sama ulama, harusnya yang mempermasalahkan film tersebut, mempermasalahkan karya film tersebut gak cuma Bapak, seluruh Indonesia, seluruh Malaysia juga harusnya mempermasalahkan. Tapi nyatanya yang di Malaysia diam-diam aja. Kenapa lu yang panas anjing? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, bad word saya keluar, tapi ya untuk apa sopan-sopan? Sopan dianggapnya, sampah, tidak sopan itu sampah. Untuk apa saya sopan? Omongan Anda sampah, tidak perlu, itu tidak penting gitu. Ya udah gue kerasin aja, mau apa lu? Biasanya kalau ngomong gue tuh ada kata-kata kasarnya dikit tuh bikin hati lu kebakar. Makanya gue pengen memicu lu dengan kata-kata kayak gitu, oke? Gitu ya. Nah terus kayak gini. Terus dia bilangnya kenapa pihak lembaga sensor film kok bisa-bisanya bikin bisa lolos nih tayangan. Nah pertanyaannya gini, Bapak tahu gak sih basic film maupun tayangan kayak gini itu seperti apa? Sebenarnya dasarnya jelas.
pengen memperlihatkan bahwa realita, walaupun kita tahu Islam itu sebenarnya seperti ini, namun nyatanya di realita kebalikannya. Dan kita memperlihatkan kejadian realita terkait dengan pemahaman agama di masyarakat begitu yang terjadi, yang seperti yang digambarkan di series ini. Kalau Bapak kalau misalkan mau semuanya baik-baik aja, mau semuanya yang dikabarkan atau yang dijelaskan adalah yang baik-baik, gak usah bikin series Pak, bikin dokumenter. Bikin aja dokumenter 3 jam 4 jam, ngantuk sekalian tuh. Ya kan? Kalau ngomongin lembaga sensor film, masalahnya ini series ini tayangnya ini kan produksi Malaysia dan yang mengedarkan adalah pihak dari View. Kalau kita ngomongin karena series ini di Malaysia, maka yang pasti series ini sudah dilaporkan oleh lembaga sensor yang ada di Malaysia. Dan pihak dari Malaysia menyatakan, oh ini lulus sensor, ya udah diedarkan aja nggak apa-apa. Nah kemudian karena ini didistribusikannya gak cuma di Malaysia tapi juga di Indonesia, maka yang ngurusin ini adalah pihak dari View Indonesia. Pertanyaannya, kenapa lu mempermasalahkannya ke lembaga sensor film? Harusnya yang lu permasalahkan adalah di pihak View Indonesianya. Ini kalau pemikirannya kita perbaiki dikit ya, Pak. Jangan ke lembaga sensor filmnya, tapi ke pihak View Indonesia. Kenapa bisa-bisanya ini diedarkan di Indonesia? Kalau menurut Bapak ini nggak layak tayang gitu. Tapi kalau dari gua sendiri ya, mohon Pak, ini sebelumnya ya Pak, saya Bapak Umar Rafsanjani, saya adalah orang yang belajar dunia film. Saya tahu dan saya dapat ilmu banyak tentang dunia film, dan menurut saya film ataupun series ini layak aja tayang di Indonesia. Dipikirnya orang Indonesia goblok semua gitu. Lanjut lagi. Sebagai solusi, TGK Umar Rafsanjani meminta agar film ini segera dihentikan penayangannya atau dilakukan revisi mendalam dengan melibatkan ulama yang kompeten. Gini, udah diberhentiin kok penayangannya, orang udah selesai 15 episode kan. Dilakukan revisi mendalam dengan melibatkan ulama yang berkompeten. Masalahnya udah jadi 15 episode, lu mau revisi lagi, lu mau ngebiayain lagi Pak. Bapak kalau Sultan mau ngebiayain oke. Tapi kalau Bapak cuman ikutan protes aja minta revisi. Lo pikir bikin series ini gampang anjing? Kan enggak. Jika film ini terus beredar dalam bentuk yang menyesatkan, umat Islam harus bersuara. Jangan biarkan tontonan semacam ini merusak pemahaman akidah dan menciptakan fitnah terhadap ulama serta ajaran Islam tegasnya. Kembali lagi, lo pikir orang Islam di Indonesia goblok semua kayak Bapak? Maaf nih, Bapak boleh khawatir, tapi gak usah terlebihan juga gitu. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak produksi film maupun Badan Sensor Malaysia terkait kontroversi ini. Namun, desakan dari para ulama dan tokoh Islam diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar tidak ada lagi film yang menyimpan dari nilai-nilai Islam. Aduh gimana ya ini, gue balik layar utama dulu deh. Sebuah film, sebuah tayangan, sebuah karya itu muncul atau bisa itu tercipta karena ada sebuah fenomena, ada sebuah fenomena atau ada sebuah kejadian yang memang terjadi di dunia nyata. Gak usah ngomongin film tentang agama deh. Kita ngomongin salah satu contohnya, misalkan project film gue ya. Project film gue. Bukan project film gue sih, film teman gue, tapi gue ikut produksi juga. Gue sama teman gue pernah ngeproduksi film berjudul Udut. Udut. Kalau di bahasa Jawa artinya rokok. Kita bikin film Udut ya. Itu awal mulanya kenapa kita bikin film itu, karena kita ngelihat keresahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana orang-orang tua ngerokok di depan anaknya yang masih kecil. Anak-anaknya balita ya, usia mungkin sekitaran 5 tahun sampai ke atas begitu. 5 tahun sampai 10 tahunan lah gitu. Kita resah karena kita ngelihat kejadiannya seperti itu. Kita ngelihat banyak banget orang tua yang ngerokok, santai aja ngerokok di depan anaknya yang usia SD kecil-kecil gitu. Nah, karena ada fenomena tersebut, kita kepikiran, kenapa kita gak bikin film ini? Ya udahlah, kita pakai riset awalnya dari kejadian kayak gini. Kemudian kita cari tahu bahaya rokok seperti apa,
kejadian kalau misalkan anak-anak yang terpapar asap rokok seperti apa, kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga yang dimana bapaknya ngerokok, anaknya masih kecil, bapaknya ngerokok di depan anaknya dengan leha-leha seperti itu, kondisi ekonomi keluarganya seperti apa, itu semuanya kita riset. Dan jadilah film itu. Oh, mau teman-teman nonton ya tanya sama sutradaranya atau produsernya karena beliau yang megang. Gue kan cuman editor, gue gak punya hak atau gue gak dikasih privilege untuk memperluaskan film tersebut. Tapi teman-teman, intinya adalah kalau misalkan orang bikin karya, bikin stand up, bikin film, bikin series, bikin sinetron, bikin lagu atau apapun, itu semuanya bermula dari keresahan. Bermula dari kejadian nyata yang ada di realita di masyarakat kita. Nah, film bid'ah juga demikian. Film bid'ah dibikin karena memang ada sebuah fenomena di mana ada sebuah padepokan atau pondok keagamaan begitu yang memang ajarannya gak sesuai dengan ajaran Islam yang umum dan sebenar-benarnya Islam. Bahkan cenderung ini ulama-ulama yang di sana itu cenderung menyalahgunakan atau menyesatkan ajaran agama demi kepentingan dirinya sendiri. Karena keresahan itulah bid'ah dibikin. Kalau dibilangnya ini karena harus direvisi karena ini menyesatkan umat Islam, kenapa harus yang baik-baik yang diperlihatkan? Apakah kita harus menutupi kebobrokan yang terjadi di kehidupan nyata kita? Maksud gue, masa lu mau menutupi ya nggak apa-apa, ya benar juga sih, tapi menutupi keburukan sebuah keburukan dari ajaran agama yang diselewengkan oleh oknum dengan mengasih tahu kebaikan agama ini seperti apa dan yang lain-lainnya, ya memang boleh. Cuman maksud gua gini, kalau selamanya ditutupi dengan cara seperti itu, maka selamanya orang-orang yang menyelewengkan ajaran agama oleh oknum-oknum ini akan semakin menyebar gitu, akan semakin masif gitu. Kalau ditutupin dengan doktrin A di agama Islam tuh baiknya selalu begini, selalu semuanya kayak gitu. Tapi kalau di realitanya ternyata kebalikannya dan itu nggak diangkat, nggak diperlihatkan ke publik, takutnya ini semakin melebar gitu, semakin melebar, semakin banyak di setiap sisi, di setiap negara, di setiap provinsi, di setiap daerah pasti ada ajaran-ajaran dari padepokan atau pondok keagamaan yang dimana ajaran agama Islamnya diselewengkan. Jadinya semakin masif dan itu berbahaya. Makanya kenapa si series bid'ah ini muncul, ini untuk ngasih tahu realitanya malah sedemikian gitu. Kita tahu Islam sebaik itu, ajarannya sesuai dengan perkembangan zaman, selalu beradaptasi dalam perkembangan zaman, sesuai dengan kehidupan realita kita di dunia. Kemudian tiba-tiba kenyataannya ternyata di daerah tertentu ada oknum-oknum yang menyelewengkan ajaran agama tertentu, menyelewengkan agama tersebut gitu. Mulai dari yang harusnya kita menghormati ya, kita bersaksi atau menyembah dan juga memberikan penghormatan kepada Tuhan, pasti kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada Nabi Muhammad begitu. Ulama ini nggak masuk sebenarnya. Ulama itu ya sebagai guru kita menghormati, tapi menghormatinya dengan cara nggak sampai yang se ekstrim yang ada di series bid'ah itu. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini kan salah satu bentuk di mana kita tuh pengen ngasih tahu ke dunia, kita pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa kita percaya bahwa Islam itu sebenarnya baik. Tapi faktanya, nyata realnya di masyarakat kita ada yang kelakuannya kayak gini. Agama yang sangat baik yang baik untuk kehidupan dunia kita, kehidupan bermasyarakat kita, ternyata dinodai sama oknum-oknum yang mencederai agama ini gitu. Kan sebenarnya seperti itu. Bukan bermaksud untuk memberikan penyesatan dan yang lain-lainnya, itu malah jadi kita jadi lebih paham gitu bahwa fenomena-fenomena ini sangat sering kali terjadi dan kita perlu menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Kita perlu melindungi orang tua kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, adik-adik kita dari pondok-pondok atau lembaga-lembaga yang mengajarkan kesesatan seperti itu. Ya kan?
Kita kan pengennya seperti itu kan. Tapi dianggapnya kita melakukan penyesatan lah, tolol dong. Otaknya nggak dipakai nih. Ya mohon maaf ya. Ulama-ulama yang mempermasalahkan film bid'ah ini, mohon maaf. Akal Anda dipertanyakan ini, Pak. Udah bukan nyengir, anjir. Tolong dong bukan nyengirnya, tolong. Ini lama-lama gue gatal deh, mukanya pengen gue crop gitu, terus gue pakein AI gitu. Ntar mesemnya tuh gue jadiin muka murung gitu. Mohon untuk para mimer-mimer di luaran sana, minta tolong dong muka bapaknya mungkin bisa jadiin bahan meme gitu. Anjir. Umar Rafsanjani, Bapak Umar Rafsanjani yang terhormat, muka nyengir Bapak sangat memorable sekali. Mungkin ini nanti akan saya jadikan untuk bahan meme mungkin ya. Aduh. Sangat mempesona sekali, dipikirnya akan ada yang tertarik melihat muka mesem Bapak gitu. Nggak ada ini. Udahlah gitu aja. Gue gak mau terlalu panjang, oke. Itu aja news update. Itu aja Hanafi Says untuk kali ini. Semoga teman-teman semuanya paham ya. Ini yang ngomong adalah dari orang yang memang sering yang memang pernah berkecimpung di dunia film, memproduksi beberapa film, ikut keproduksian di beberapa film, ikut memproduksi konten televisi juga. Jadi gue tahu paham dan gue paham bab-babnya, sebab muasabab kenapa series tertentu dibikin. Awal munculnya kenapa, riset awalnya dari mana dan yang lain-lainnya. Gue mencoba membedahnya dan gue pengen ngasih tahu ke lo bahwa maksud dari series itu baik, bukan bermaksud untuk menjelekan ulama, menjelekan agama tertentu, kelompok agama tertentu dan yang lain-lainnya. Enggak. Marilah setidaknya kita sebagai penonton agak lebih pintar dikit, sebagai ulama kita lebih pintar dikit, ngelihat sisi lain dari sebuah tayangan. Jangan hanya melihat permukaannya doang langsung didoktrin, wah ini sangat menyesatkan dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar, jangan gitu. Oke? Kalian mau Indonesia emas 2045, katanya mau Indonesia maju. Kalau pemikirannya kayak gini, gimana mau maju anjing? 2045 Hijriah. Udah keburu kiamat anjing. Jadi itu aja news update. Kita aja Hanafi Says kali ini, kita ketemu lagi di Hanafi Says di lain waktu. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir seperti biasa. Kembali lagi karena ini udah gak Ramadan lagi, kita udah selesai. Kita masuk ke hari-hari biasa, jadi formatnya akan kembali seperti biasa. Cuman 3 segmen aja, news update, entah Hanafi Says atau konten apapun, dan diakhiri dengan update konten Lukman Internet Media dari berbagai macam platform. Kita akan lanjut nanti habis jeda iklan ya. Update apa aja yang ada di channel ini dari berbagai macam platform, entah konten-konten seperti Lukman Internet Live Show, Fitpod, video komen dan yang lain-lainnya. Kita akan ngobrolin semuanya next segmen. Stay tune di Lukman Internet Live Show season kelima di episode ke-8. We'll be right back. Masih bareng kita. Cek. Aman. Oke. Masih bareng kita di Lukman Internet Live Show season kelima di episode ke-8. Oke. Kita lanjut lagi di segmen yang terakhir. Seperti biasa, update terkait konten-konten di Lukman Internet Media dari berbagai macam platform. Oke. Yang pertama, Lukman Internet Live Show masih akan lanjut sampai 2 minggu ke depan karena kita tinggal 2 episode lagi. Episode ke-9, episode ke-10
Berarti kita akan akhiri live show ini di tanggal berapa aku lupa. Kita akhiri live show ini di akhir bulan April. Jadi sekitar tanggal 27 April 2025 ya. Kita akan selesaikan season 5 ini dan kita break dulu. Setelahnya kita break sampai menunggu entah season 6 akan lanjut ke season ke-6 atau enggak gitu ya. Jadi kita pasti akan tetap lanjut. Kita tinggal sisa 2 episode lagi gitu ya. Jadi 2 minggu ke depan kita akan live lagi, oke? Lanjut kita ke konten yang lain, video podcast. Gue belum ada kepikiran mau bikin podcast apa. Karena jujur aja gue bingung gitu, gue menentukan bahasan apa gitu yang seru untuk kita bahas gitu terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia gitu. Kalau ngomongin soal politik, gue terhalang sama status gue nih yang akan gue sandang di 2 minggu atau 3 minggu ke depan nih. Gitu ya. Yang ketiga, video komen gue lagi produksi, tungguin aja tanggal tayangnya. Gue lagi nge-review, jadi gue ngomentarin sebuah film pendek dokumenter dalam tanda kutip ya. Gue bisa sebutnya dalam tanda kutip dokumenter karena sebenarnya dokumenter yang beneran yang ya mungkin gak seperti dokumenter gitu, tapi ya gue komentarin aja itu karena itu kembali lagi itu adalah hasil karya film pendek begitu. Itu gue komentarin sebuah film pendek yang tungguin aja tanggal tayangnya. Ini gue lagi produksi dan masih dalam proses editing juga. Itu terus konten natif ngobrolin acara TV belum ada karena fenomena di televisi juga masih gitu-gitu aja. Atau mungkin gue ngomongin soal ini deh, ngomongin soal Bang Valentinus Resa ya yang disomasi atau diberikan apa namanya, yang diprotes sama Laskar Kebenaran atau apa sih, gue lupa namanya, perisai kebenaran nasional kalau nggak salah ya, ormas gitu-gitu loh, ormas pemuda gitu karena katanya Mas Valentinus Resa gaya pembawaan beritanya itu nggak memenuhi kaidah jurnalistik. Terus ada lagi yang bilang kalau satir dan sarkasme yang dibawakan Mas Valentinus Resa itu mencederai generasi muda dan yang lain-lainnya gitu. Itu mungkin gue akan bahas tuh, tapi entah akan gue bahas atau tidak. Tapi yang pasti natif akan gue bikin kalau misalkan ada fenomena-fenomena menarik yang terjadi di dunia televisi kita. Itu aja. Terus ya udah mungkin itu aja ya, konten-konten yang lain nggak ada lanjutannya. Tutorial gue nggak terlalu mikirin gue pengen bikin tutorial apa. Jadi ya itu aja. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang udah nontonin kita dari jam 4 sore. Dari jam 4 sore tadi sampai sekarang udah hampir jam setengah. Oh udah lebih 7 menit ya. Udah setengah 6 lebih 7 menit, jadi 5.37 ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nontonin kita sampai sekarang. Kita ketemu lagi minggu depan, kita masuk di episode ke-9, 2 episode terakhir berarti ya. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang menarik tentunya di Lukman Internet Live Show di season ke-5. Kita ketemu di episode ke-9 minggu depan. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa semuanya. Bye.